akan belajar mengajar dengan kita semuanya. Pertama, sebelum dimulai, mari kita buka dengan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Iya, karena mudah ya, karena selain ini jelas mustaqim. Terima kasih kepada semua teman-teman, khususnya dosen Dr. Nur Salam HMAI yang saat ini tidak bisa mengikuti pembelajaran bersama kita semuanya. Kami mempunyai tugas menyampaikan materi usul fikih dengan tema aspek maqasid syariah dalam pemikiran usuli mazhab Hanafi. Ini ada dua pemateri pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah saudara Munjil Anam dan saya sendiri, nama lengkap Ahmad Jamali Al-Manduri. Dari slide yang sudah disiapkan oleh kita semuanya, ada beberapa slide. Yang pertama ini akan disampaikan oleh Ustadz Munjil Anam Al-Bangkalani. Kepada beliau untuk menyampaikan materi pertama, kepada beliau dipersilahkan. Baik, terima kasih Akhina Ahmad Jamali Al-Manduri. Jadi seperti yang disampaikan tadi bahwa pada tugas kali ini usul fikih dosen pengampu Dr. Nur Salam MHI, kami mendapati sebuah tema tentang aspek maqasid syariah dalam pemikiran usuli mazhab Hanafi. Karena pada kesempatan kali ini kami berdua yang menjadi pemateri, presenter, maka kami membagi tema pada siang kali ini dengan dua chapter. Yang pertama nanti membahas tentang apa sebenarnya yang mendasari perbedaan pemikiran dari keempat mazhab secara umum, karena nanti di presenter selanjutnya itu ada juga aspek maqasid syariah dari pemikiran mazhab yang lain, mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Tapi pada kesempatan kali ini karena kami memulainya, maka nanti akan sedikit kami ceritakan tentang bagaimana poin yang menjadi pembeda antara pemikiran empat mazhab, khususnya nanti pada aspek-aspek usuliyah di mazhab Hanafi maupun mazhab yang lain. Berikutnya, nah ini sengaja di slide kami tampilkan tentang timeline sejarah usul fikih mulai dari periode Rasulullah, sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Sengaja kami buatkan timeline semacam ini untuk rangkuman beberapa materi pada pertemuan sebelumnya. Tapi kalau kita bikin timelinenya ini, maka kita akan bisa memahami kenapa kok terjadi perbedaan pemikiran khususnya dalam istinbat hukum, ijtihad hukum dalam Islam. Jadi memang secara garis besar dulu sudah dipresentasikan bahwa usul fikih itu terbagi menjadi beberapa periode, mulai dari periode Rasulullah, periode sahabat, maupun periode tabi'ut tabi'un. Pada periode Rasulullah pun sebenarnya sekalipun sumber hukum itu langsung dari Al-Quran dan Al-Hadis, karena Rasulullah masih ada sebuah cerita yang menarik ketika sahabat Abu Ubaidah diutus oleh Rasulullah untuk mengintai kafilahnya Quraisy, kafilahnya Bani Quraisy, kafilah dagangnya Bani Quraisy. Pasukan yang dikirim oleh Rasulullah ini, yang dipimpin oleh Abu Ubaidillah ini, hanya disangoni, hanya dibawakan sekarung kurma saja, dan itu tidak cukup untuk menjadi bekal selama 1 bulan. Tapi ternyata dalam perjalanan kafilah ini menemukan, rombongan pasukan Rasulullah ini menemukan sebuah bangkai ikan paus. Nah itu karena memang sudah kelaparan, maka oleh para sahabat waktu itu akhirnya ya apa nih, mau diapain nih, ya udah makan aja daripada kita mati gitu ya. Nah itu doruriyah pertama itu sudah terjadi pada masa itu. Ketika kembali ke Madinah, pulang ke Rasulullah, dilaporkan bahwa para sahabat pada waktu itu memakan bangkai, dan oleh Rasulullah dijawab bahwa itu rezeki untuk kalian, dan Rasulullah juga memakannya karena itu juga bangkainya yang dihasilkan dari laut. Itu mulai dari periode Rasulullah sudah terjadi semacam itu. Periode sahabat pun juga begitu. Saya membagi periode sahabat itu kan
terakhir masa sahabat itu kalau dilihat di timeline ini, Rasulullah itu periode Rasul itu dari tahun 610 sampai dengan 622, itu periode di Mekah atau 0 Hijriah, itu sampai dengan 632 Masehi, atau selama 10 tahun Nabi Muhammad itu ada di Madinah. Itu periode Rasul. Periode berikutnya adalah periode Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin ini selama 40 tahun, dari 632 sampai 661. Itu banyak sekali hasil-hasil ijtihad, konsep-konsep fikih yang dihasilkan pada masa itu, sekalipun kalau dilihat itu ada garis yang beririsan ya. Kalau yang warna oranye itu periode tabi'ut tabi'in, karena sahabat Rasul sahabat Rasul yang meninggal terakhir itu pada tahun 735 Masehi atau 110 Hijriah. Nah, sedangkan periode tabi'in itu sudah dimulai dari 699. Imam Hanafi yang pada kesempatan kali ini kita akan bahas lebih panjang, itu sudah lahir dari tahun 699 Masehi atau 80 Hijriah. Nah, periode dari 80 Hijriah sampai 241 Hijriah ini adalah periode tabi'ut tabi'in yang masuk dalam periode madhabnya Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Ini nanti yang menjadi pokok permasalahan kita. Jadi irisan antara periode sahabat dengan periode tabi'ut tabi'in ini. Kenapa penting saya masukkan timeline ini? Kalau timeline yang terakhir yang warna merah itu mutakhirin, kemarin sudah dipresentasikan oleh saudara kita Pak Badrus tentang perkembangan makosid syariah yang ada implisit, eksplisit maupun yang kontemporer. Tapi saya akan fokus pada yang warna hijau dan warna oranye. Jadi kalau kita lihat sejarah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai Khulafaur Rasyidin terakhir, itu kan beliau menjabat selama 5 tahun. Selama 5 tahun itu, di antara apa yang dilakukan oleh Khalifah Ali radhiyallahu an adalah melakukan perkembangan ilmu di kota Kufah. Jadi beliau membangun pusat ilmu pengetahuan itu di kota Kufah. Makanya kenapa usul fikih ini menjadi penting, karena di Kufah akhirnya banyak orang-orang yang melakukan perpindahan tempat atau migrasi dari kota-kota sebelumnya ke daerah Kufah, yang itu menyebabkan ketidaktahuan akan bahasa Arab sebagai sumber hukum syariah itu menjadi berbeda-beda. Makanya nanti ada perbedaan antara ahlul hadis di Madinah dengan ahlul ro'ih di Kufah. Nah, ini dimulainya dari situ. Bahkan Sayyidina Ali pada waktu itu juga membuat keilmuan, metode tentang gramatika Arab, nahwu, dan lain sebagainya, itu dibuatnya ya di Kufah. Karena beliau beranggapan bahwa ini dengan banyaknya orang-orang Islam baru yang tidak berasal dari kaum Arab, itu nanti akan kesusahan untuk memahami hukum-hukum syariah yang notabene-nya itu dilahirkan atau berbahasa Arab. Nah, itu timeline-nya. Jadi kita bisa memahami itu dari masanya Khulafaur Rasyidin sampai dengan yang beririsan dengan tabi'ut tabi'in itu akhirnya terbagi menjadi dua pemikiran ya. Di slide berikutnya coba. Kalau di slide berikutnya itu kan terjadi dua aliran yang cukup berbeda antara ada perbedaan yang cukup kental antara dua kota ini. Di Kufah itu dikenal dengan madrasah Ra'i, madrasatul Ra'i yang dalam istinbat hukumnya lebih dominan menggunakan logika, sedangkan di Madinah itu ada kelompok madrasatul hadis yang memang kelompok itu banyak yang dari sahabat asli dan tabi'in yang berbahasa Arab. Makanya disebut dengan madrasah hadis. Nah, dua pemikiran perbedaan ini yang akhirnya, coba kembali ke slide berikut, yang slide sebelumnya, yang akhirnya menjadi pembeda antara Imam Hanafi di periode tabi'in itu, Imam Maliki maupun Syafi'i dan Hambali itu memiliki perbedaan yang cukup jauh ya antara keduanya. Coba berikutnya 4 madhab. Nah, ini 4 madhab. Kalau dilihat dari biografinya, dari 4 madhab ini, yang pertama itu yang tertua adalah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu dilahir pada tahun 699 Masehi atau bertepatan dengan 80 Hijriah dan wafat pada tahun 150 Hijriah. Di antara muridnya ada Abu Yusuf Al-Hanafi, wafat pada tahun 182, dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani yang wafat pada tahun 189 Hijriah. Nah, sedangkan Imam Maliki itu lahir pada tahun 90 Hijriah atau 10 tahun setelah Imam Abu Hanifah. Nah, Imam Maliki ini domisilinya ada di Madinah. Makanya kenapa banyak pemikiran kitab Muwatta juga itu
itu kan berupa kumpulan hadis-hadis dan hasil-hasil fikih yang memang murni menggunakan bahasa Arab dan dihasilkan dari orang-orang Arab. Jadi kenapa di Madinah itu disebutnya dengan ahlul hadis, madrasatul hadis, sedangkan Imam Abu Hanifah yang notabene-nya ada di Kufah itu dimasukkan dalam kelompok yang madrasatul Ra'i. Nah, Imam Syafi'i lahir pada tahun berikutnya, pada tahun 150 atau pada waktu tahun yang sama dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i lahir tuh. Kalau lihat sejarahnya, Imam Syafi'i malah belajar pada Muhammad bin Hasan As-Syaibani, itu muridnya Imam Abu Hanifah yang di atasnya itu. Nah, Imam Syafi'i ini belajar terhadap beliau tuh, Muhammad bin Hasan As-Syaibani. Jadi beliau mempelajari tentang konsep berfikirnya Imam Abu Hanifah, termasuk juga kalau melihat sejarahnya Imam Syafi'i kan banyak belajarnya ke Imam Maliki. Itu juga yang akhirnya membuat cara berfikirnya Imam Syafi'i itu dalam menyusun nanti Ar-Risalah juga itu lebih banyak menggunakan konsep-konsep yang ada di Madinah, kecenderungan yang ada di Ahlul Madinah, yang hierarkinya sangat kuat. Hierarkinya kalau yang Madrasatul Hadis itu kan sudah jelas tuh, hierarkinya yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah As-Sunnah, yang berikutnya adalah Ijma, dan berikutnya adalah Qiyas. Berbeda dengan Imam Abu Hanifah yang kecenderungannya di Madrasatul Ra'i. Nah, itu Al-Quran, Al-Hadis, dan Al-Istisan. Itu konsep yang paling kentara dari perbedaan antara Imam Abu Hanifah dan yang lainnya. Bahkan nanti dalam perkembangannya maqasid syariah itu kan secara implisit kemarin sudah dijelaskan pertemuan sebelumnya oleh saudara Badrus. Implisit itu kan sudah menjelaskan tentang maqasid syariah sepotong-sepotong, tapi baru detail maqasid syariah menjadi 5 itu kan di masanya Asy-Syatibi ya. Nah, Asy-Syatibi itu madhabnya adalah madhab Hambali. Kenapa madhab yang kecenderungannya madhab Hambali yang lebih mengikuti pada Imam Syafi'i? Ya karena memang kubunya itu nanti terbagi menjadi 2, ada Madrasatul Ra'i, ada Madrasatul Hadis. Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali itu lebih kecenderungannya lebih kepada Madrasatul Hadis. Asy-Syatibi juga begitu. Nah, sedangkan Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya itu menggunakan Madrasatul Ra'i. Nah, ini kenapa kok bisa begitu Imam Abu Hanifah? Kenapa kok pendekatannya lebih kepada istihsan? Itu bisa lihat dari biografinya. Imam Abu Hanifah itu lahir di Kufah. Dari masa remaja, beliau itu sudah mengikuti ayahnya berdagang, sambil berdagang sutra. Beliau juga belajar di halaqah-halaqah kecil yang ada di Kufah pada waktu itu. Karena memang sudah pusat ilmu pengetahuan pada waktu itu kan sudah dibangun oleh Sayyidina Ali di Kufah gitu ya. Jadi sambil berdagang, Imam Abu Hanifah kecil sambil belajar di kelompok-kelompok kecil itu ternyata beliau memiliki kecerdasan yang luar biasa yang akhirnya oleh gurunya Syekh Hamad itu beliau dipercaya untuk menjadi mufti sementara ketika beliau bepergian. Nah, itu yang akhirnya menjadi cikal bakal pemikiran dari Imam Abu Hanifah. Nah, Imam Abu Hanifah itu dalam membuat sebuah hukum, beliau memulainya dari pokok masalahnya dulu, dari ilatnya dulu. Nah, ilatnya dicari dari masalah-masalah tersebut, baru setelah itu beliau mengambil istihsan dari pokok-pokok ilat tadi itu, dan kemudian dicarikan dalil-dalilnya. Nah, itu yang terjadi. Kenapa kok begitu contohnya? Saya ambil contoh sebuah hukum yang Pak Abdurrahman mungkin sangat tertarik sekali dengan hukum itu ya. Kenapa kok Imam Abu Hanifah itu kecenderungannya menikah itu boleh tanpa wali misalkan gitu ya? Karena kan memang terjadi migrasi besar-besaran ke Kufah karena memang Kufah menjadi pusat peradaban Islam di masa itu. Beliau melihat banyak orang dengan beragam sosial kultur budaya yang berbeda-beda, maka beliau menetapkan konsep kafa'ah ketika orang mau melakukan pernikahan. Kafa'ah oleh beliau itu dijadikan menjadi ada 6 itu, diantaranya adalah diniha, maliha, pekerjaannya juga. Itu menjadi konsep kafa'ahnya Imam Abu Hanifah. Itu berangkat dari istihsannya beliau. Beliau melihat kecenderungan sosial kultural pada waktu itu, akhirnya beliau membuat konsep kafa'ah itu. Nah, dari konsep kafa'ah ini akhirnya sebuah hadis la nikaha illa biwaliyin itu beliau menyamakan wanita yang sudah dewasa itu disamakan dengan wanita sayyib. Jadi kalau sudah disamakan dengan wanita sayyib, maka dia boleh untuk menikah tanpa wali. Tapi kalau tidak kafa'ah, tidak kufu, maka kehadiran wali menjadi penting di sana. Nah, itu perbedaan yang sangat mencolok dari pola berpikirnya Imam Abu Hanifah dengan madhab-madhab yang lain. Berbeda dengan madhab yang lain karena memang
secara hierarki pengambilan hukumnya itu diambil dari Al-Quran, Al-Hadis, Ijma, kemudian Al-Qiyas, sedangkan Imam Abu Hanifah kecenderungannya ada melihat masalahnya terlebih dahulu, istihsan terlebih dahulu, dibuatkan konsep-konsep tadi. Kalau dalam contohnya menikah tanpa wali itu dibuatkan kafaahnya terlebih dahulu, dan kemudian beliau mengambil kesimpulan, oh berarti menikah wanita dewasa itu tidak usah wali karena dianggap sebagai wanita yang sudah paham mengambil keputusan, disamakan dengan sayyib. Ya, kecuali kalau sudah tidak kafaah, baru kehadiran wali itu menjadi penting dalam madhabnya Imam Abu Hanifah. Itu saya kira pengantar dari saya tentang kenapa kok berbeda antara pemikirannya Imam Abu Hanifah dengan imam madhab yang lain. Kalau tiga madhab yang lain, itu kecenderungannya masuk ke dalam kategori yang mutakallimin, ya karena memang hierarkinya dalam istimbat hukumnya jelas. Sedangkan Imam Abu Hanifah, beliau itu jelas juga, cuman memang perbedaannya di istihsannya itu. Ya, itu kalau dilihat dari biografinya itu kan gagasan yang paling terkenal adalah istihsan dari Imam Abu Hanifah. Itu pengantar dari saya. Nanti istihsan itu apa, terus bagaimana dalil-dalil tentangnya, dan contoh-contoh yang lebih detail akan dilengkapi oleh akhina Ahmad Jamali Al-Manduri. Tafadhal masykur. Pak Rahman dengar nikahnya saja tadi, silakan. Terima kasih kepada Ustaz Munjil. Mungkin sebelum kami masuk ke tentang usul fikih dan istihsannya, ada yang perlu didiskusikan biar hangat? Ada yang perlu ditanyakan? Mungkin diselesaikan dulu Pak presentasinya Pak. Mungkin bertanya dulu biar kami nanti jawabnya di presentasi. Terima kasih karena sudah tidak ada pertanyaan. Mungkin teman-teman jenuh karena lapar, ini sudah masuk hari siang mungkin. Nah, terima kasih teman-teman. Jadi usul fikih sekarang kita belajar tentang usul fikih. Nah, usul fikih ini adalah seperti ini slide. Waduh. Mengenali dalil secara Persiapan keseluruhan ini. tentang cara berdalil dan siapa yang layak berdalil. Ini tentang hukum nanti. Karena ini judulnya tentang maqasid syariat, tentunya tidak akan lepas dari yang namanya usul fikih. Nah, kita sudah tahu tentang apa itu namanya usul fikih. Ini tinggal kita baca bersama, atau kalau dipertanyakan silakan langsung bertanya, tidak apa-apa. Ini dalam pertengahan diskusi atau penyampaian materi tetap membuka pertanyaan. Di tengah-tengah kami sedang mempresentasikan apa yang sedang kita pelajari bersama. Nah, dalam fikih ini adalah hukum syara. Hukum syariat dalam Islam. Ada hukum taklifi, juga pula ada hukum qat'i. Hukum taklifi adalah tuntunan dari Allah untuk harus melakukan atau harus meninggalkan, atau bisa juga memilih melakukan atau meninggalkan. Taklif ini kalau seorang sudah taklif, istilahnya sudah kena wajib sholat, ini sudah tentunya harus melakukan sholat seperti itu. Selanjutnya hukum qat'i. Hukum qat'i adalah perintah Allah yang berkaitan dengan sebab, syarat, dan larangan dalam merealisasikan perbuatan hukum. Ini nanti akan ditekankan tentang istihsan yang menjadi istinbat hukum dari Imam Abu Hanifah. Judulnya nanti akan ke situ. Namun kami buka dulu hukum-hukum itu seperti apa. Selanjutnya dalil mutafaq. Dalil mutafaq adalah dalil yang sudah disepakati oleh ulama. Yang pertama adalah dalil yang diambil dari Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Tetapi kalau Imam Abu Hanifah ini tidak menggunakan ijma dan qiyas. Nanti Imam Abu Hanifah itu pengambilan hukumnya langsung ke Al-Quran, hadis, dan istihsan. Seperti itu. Dalil mukhtalaf. Nah, dalil mukhtalaf adalah dalil yang diperselisihkan. Ada istihsan, ini masih diperselisihkan di tengah-tengah kita atau di kalangan ulama. Ada masalah mursalah, istihsab, ada urub, qaul sahabat, syar'u man qablana, dan syar'u dzara'i. Ini merupakan dalil mukhtalaf. Selanjutnya adalah istinbat hukum Imam Abu Hanifah. Ini yang sudah tadi disinggung oleh saudara Munjil. Istihsan adalah sesuatu yang dipandang baik oleh mujtahid sesuai dengan nalarnya. Mengambil yang lebih mudah karena kesulitan melakukan suatu hal yang ideal. Ini istihsan.
dalam pengertian lain istihsan menurutnya merupakan upaya berdalih dari gangguan dalil dari penggunaan dalil dari kias jali ke kias khafi atau suatu kias kepada kias yang lebih kuat daripadanya. Itu yang disebut ihtisan dalam istimbat hukum Imam Hanafi dalam segi hukum. Ini contoh-contoh istihsan, mungkin teman-teman nanti didiskusikan di sini. Contoh-contoh istihsan yang diprakarsai oleh Imam Abu Hanifah, yang pertama istihsan bin nas. Contohnya dalam segi menjual beli salam. Ini jual beli salam ini merupakan istihsan bin nas. Selanjutnya yang kedua ini istihsan bil uruf. Contoh misalnya semua manusia bisa makan. Ini sudah uruf ini. Yang ketiga istihsan bil maslahah, contohnya bolehnya review syirkah sharing. Selanjutnya macam-macam istihsan, di sini juga ada pula istihsan bil qiyas khafi. Contohnya boleh ijarah mausu'ah bil zimmah. Selanjutnya istihsan bil ijma', contohnya misalnya ijarah ijarah pemandian umum. Ini menjadi contoh. Yang terakhir istihsan ad-darurah. Bolehnya BPJS hawalah lil hajah. Pemikiran ekonomi Abu Hanifah, mungkin ini yang menjadi di tengah-tengah kita. Pemikiran ekonomi Abu Hanifah adalah akad salam. Ini sudah lumrah digunakan di perbankan syariah tentang akad salam ini atau di bisnis-bisnis yang lainnya. Menurut Imam Abu Hanifah ada 6 syarat yang harus dipenuhi dalam akad salam. Yang pertama diketahui jenisnya, yang kedua harga pastinya, yang ketiga dalam akad salam penyerahan harga sebagai modal pedagang harus dilakukan di majelis akad itu sendiri. Yang keempat barang dagangan harus ada di tangan pedagang. Ini ketika melaksanakan akad salam syarat yang keempat yang harus dilakukan, barang dagangan harus ada di tangan pedagangnya. Yang kelima, yang menjadi syarat sahnya akad salam, menurut Imam Abu Hanifah adalah barang dagangan bisa diestimasi nilainya. Dan yang terakhir, syarat akad salam penentuan waktu penyerahan barang. Ini yang disebut dengan akad salam atau syarat-syarat akad salam. Juga pula hawalah. Hawalah ini contohnya pemindahan hutang dari si A ke B. Ada 3 objek di sini kalau hawalah. Jadi istilahnya pemindahan. Pemindahan akad hawalah dalam pandangan Imam Abu Hanifah adalah pengalihan hutang dari satu orang ke orang yang lain. Contohnya ketika A meminjam uang kepada B, sedangkan B memiliki piutang ke C. Jadi A ini disuruh minta ke C atau C langsung menyerahkan ke A. Ini contoh akad hawalah. Dan yang terakhir tentang ada zakat madu. Zakat madu ini juga menjadi syarat dikeluarkannya zakat ketika ada seorang yang memanen madu. Mungkin itu dari apa yang kami sampaikan, mungkin ada yang perlu didiskusikan kepada semua teman-teman. Terima kasih. Ini usul fikih apa sejarah pemikiran ini? Sabar dulu Pak Badrus. Itu bertanya apa? Minta penjelasan sampean ini. Iya, kok yang dibahas pemikiran ekonomi Abu Hanifah ini? Mungkin teman-teman ini nanti bisa di sini aspek maqasid syariat dalam pemikiran Imam Abu Hanifah. Jadi dalam pemikiran Abu Hanifah untuk ekonomi itu ada 3 macam yang bisa kita praktekkan untuk mengambil atau mengikuti pendapatnya atau mazhabnya Imam Abu Hanifah. Yang pertama akad salam, hawalah, juga pula zakat madu. Kalau teman-teman punya produksi madu di rumahnya, ini kalau menurut Imam Abu Hanifah wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau di madu boleh.
apa yang menjadi landasan beliau mewajibkan madu itu harus dizakati gitu? Kenapa enggak yang lain kayak gandum, apa beras atau lain sebagainya? Dari aspek sejarah yang disebutkan oleh Saudara Munjil tadi, memang beliau itu pada masanya memang sudah berkecimpung di dunia usaha. Jadi di samping Imam Abu Hanifah itu akademisi, juga pula praktisi. Karena beliau background-nya adalah pedagang di Kupah pada masanya. Tentunya ada berbagai macam permasalahan yang tentunya sudah sesuai dengan kejadian-kejadian di masanya, maka Imam Abu Hanifah mewajibkan. Bisa saja atau mungkin saja pada masa Imam Abu Hanifah itu banyak orang yang menemukan madu di gunung-gunung, sehingga orang-orang kaya mungkin bisnisnya madu, seperti itu. Ada tambahan dari Saudara Munjil? Sudah luar biasa jawabannya. Itu ya, kalau sudah jelas. Izin bertanya. Monggo tanyakan semuanya sepuasnya. Di sidang nggak apa-apa hari ini. Untuk sejarah maqasidus syariah dalam mazhab Hanafi itu perkembangan terakhir seperti apa? Sebab yang banyak dijadikan rujukan kajian maqasidus syariah itu kan karyanya Imam Asy-Syatibi, kitab Al-Muwafaqatnya, di mana Asy-Syatibi sendiri itu mazhabnya mazhab Maliki. Bagaimana dengan mazhab Hanafi sendiri? Apakah ada karya-karya terkenal terkait maqasidus syariah dari sudut pandang Hanafiyah, atau ada ulama-ulama Hanafiyah yang dikenal fokus dalam kajian maqasidus syariah? Monggo dijawab. Mau jawab? Ustaz Munjil jawab. Ini tentang sejarahnya ini. Halo? Halo. Iya, memang seperti beberapa diskusi kita beberapa pertemuan terakhir, kalau bicara tentang usul fiqh, itu kita tidak tahu tuh sampai di mana kejumutan atas perkembangan usul fiqh itu terjadi. Beberapa tulisan karya-karyanya kontemporer itu kan lebih fokus juga mengembangkan makosidnya itu. Jadi kalau metode istinbatnya ya nggak jauh-jauh dari taklili dan istislahi itu kan, secara substantif maupun dari segi maslahahnya. Nah, karena metode istinbatnya itu terbagi menjadi dua tadi, itu ada yang taklili maupun yang istislahi. Perkembangan usul fikih sepertinya banyak terjadi di aspek makosidnya. Orang lebih banyak menggali tentang makosid syariah yang 5 itu setelahnya Asy-Syatibi itu kan, termasuk karya-karyanya Abdurrahman Al-Buti juga begitu. Nah, kalau untuk tanya apakah ada madhabnya Hanafi yang secara spesifik membahas usul fiqh atau maqasid syariah, nah itu yang saya belum tahu juga itu. Mungkin yang pas untuk sekarang ini yang bisa diikuti oleh teman-teman yang ini, yang nikah tanpa wali, mengamalkan pendapatnya Imam Abu Hanifah. Kan yang penting sudah tahu yang memperbolehkan siapa. Langsung taklid aja ya, beres ya. Iya. Jadi masalah dosa atau tidak itu kan yang penting sudah ada yang menanggung, sudah ada yang berpendapat seperti itu. Mungkin Bapak dosen ada tanggapan? Oh, enggak ada Pak dosen. Mana yang lain ini kok tidur semua ini? Mumpung saya semangat ini presentasi. Baik, izin masuk Pak. Silakan, masuklah masuk. Enggak usah izin, langsung masuk. Saya tertarik contoh nalar Imam Abu Hanifah yang contohnya itu adalah nikah tanpa wali. La nikaha illa biwaliyin, seperti itu kan. Memang pendapatnya Imam Abu Hanifah ini sebenarnya berangkat sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Munjil, itu adalah berangkat dari sebuah kias menyamakan kedudukan dewasa dengan janda yang bisa menikahkan dirinya sendiri.
yaitu adalah tanpa wali. Selanjutnya di sini yang saya tanyakan mengenai nasab. Kan tadi kan kita sebetulnya ketika mengutip contoh daripada alur la nikaha illa bi waliyin tadi itu perlu ada rentetannya terhadap anak yang yang dihasilkan tadi itu. Mungkin bisa dijelentrehkan, mungkin bisa dipaparkan hasil perkawinan, anak hasil perkawinan yang tanpa wali tadi itu. Itu bertanya apa menjawab itu? Jawab dulu Ustaz Munjil. Pak Abdurrahman sepertinya nge-freeze itu. Pertanyaannya diulang, tak jelas pertanyaannya. Itu yang bertanya itu pelaku itu. Taktisi. Langsung diwawancara saja. Ini teman-teman yang lain mana ini? Kok nggak ada yang komen? Uzlah, monggo bertanya Uzlah. Saya nunggu pertanyaannya Uzlah ini. Anggapan Uslah Pak terkait Doni, nikah Doni. tanpa wali. Setuju atau enggak Uslah itu? Teman-teman sekalian dan semuanya, di Indonesia ini ya mayoritas madhab Imam Syafi'i. Kami menganjurkan sebagai penyampaian materi pada saat ini tidak dianjurkan nikah seperti apa yang difatwakan oleh Imam Abu Hanifah. Tidak baik bagi kesehatan dan ekonomi. Monggo Tan Munjil jawab. Yang mana itu? Pertanyaan yang kan nge-freeze tadi itu. Yang bertanya keluar dulu yang bertanya. Iya. Mungkin Pak Hadi ada yang ditanyakan Pak Hadi? Pak. Aman ya? Maaf, sinyal terputus barusan. Bisa diulang. Apa pertanyaannya tadi Pak Sibon? Pak Rohman? Tentang nikah mut'ah. Ya, jadi Nikah kalau wali. berbicara nikah tanpa wali itu juga perlu didetailkan lagi perihal hasil dari pernikahan tanpa wali tadi itu. Menikah yang sudah dijelaskan di awal. Yang ditanyakan apanya, Pak? Sebetulnya turunannya yang kami tanyakan adalah turunannya, Pak. Jadi bukan hanya mengambil contoh di di pernikahan tanpa wali yang sudah disampaikan oleh Imam Abu Hanifah tadi itu, juga turunan daripada hasil pernikahan tanpa wali itu. Anaknya, biologisnya. Anaknya seperti itu. Mungkin bisa didetailkan kembali, bisa ditindaklanjuti lagi gitu kan ya. Penjelasan pemikiran yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah. Terima kasih. Monggo Pak Munjil. Oke, sebenarnya mungkin Pak Rohman sempat baca sempat baca literatur yang sepotong-sepotong. Jadi itu dua masalah yang berbeda sebenarnya, Pak. Pernikahan tanpa wali dalam mazhab Hanafi itu dianggap sah, Pak. Jadi anaknya juga sah. Anaknya memang ya sah. Jadi tidak ada perbedaan sama sekali dengan konsep di konteks warisan ya. Di konteks warisannya nanti itu tidak ada perbedaan karena memang sah pernikahan tanpa wali dalam mazhab Hanafi. Memang ada diskusi tentang anak yang lahir di luar pernikahan. Nah, itu beda lagi, Pak. Kalau anak di luar pernikahan itu dalam mazhab Syafi'i itu dia nyambungnya ke ibunya. Tapi kalau mazhab Hanafi dia tetap nyambung ke bapaknya dan berhak mendapatkan itu. Nah, perbedaan ini sebenarnya masalah bahasa yang terjadi seperti saya ungkapkan di awal tadi. Itu kenapa kok di Kufah itu kecenderungannya banyak menggunakan ro'i? Ya karena memang
lebih banyak dari sosial kulturalnya itu banyak para pendatang yang baru, orang-orang yang tidak menggunakan bahasa Arab. Akhirnya menerjemahkan kata virus itu berbeda antara Imam Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i. Tapi itu tidak ada kaitannya, Pak, dengan pernikahan tanpa wali itu, Pak. Anak yang dilahirkan menggunakan madhabnya Imam Abu Hanifah itu tetap anak yang sah, bukan anak yang dilahirkan di luar nikah itu. Saya kira begitu, Pak, ya. Jadi berbeda, Pak. Gimana Pak Rohadi? Waktunya masih ada? Ini sudah ngantuk ini. Kalau masih mau berbahas, monggo. Mungkin bisa ditampilkan yang di bagian slide contoh-contoh tadi, Mas Jamali. Contoh, Ini Pak. contoh yang itu yang zakat madu itu. Oh. Mana zakat? Minta contoh apa tadi? Yang slide 12. Jawab apa? 13. Aduh, yang contoh bolehnya ijarah mausufah fi zimah itu maksudnya bagaimana, Mas? Masih kurang paham. Kurang paham ya? Sama, tidak paham juga saya. Ini harus harus didiskusikan ini. Ke atas Oh. coba, Pak. Slide-nya di awal-awal, Pak. Bukan ini Pak Bedrus. Ini ada pertanyaan dari Mas Rohadi tentang contoh istihsan bil qiyasil khafi. Contohnya bolehnya ijarah mausu'ah fi zimmah. Apa Mas itu, Mas? Ya, itu bagaimana itu penjelasannya? Sama kok ada pemandi umum? Halo? Bolehnya ijarah mausufah fi zimah. Gimana teman-teman sudah terima? Ada yang bisa jawab? Mas Munjil mungkin. Yang ditanyakan apanya, Pak? Itu bolehnya Contohnya. ijarah mausufah fi zimah. Maksudnya tuh seperti apa mausufah fi zimah itu? Contohnya ya. Karena itu kan kayak definisi yang masih asing gitu bagi kita semua. Itu ada di Fatwa DSN nomor 101. Coba dibaca Pak. Ada 9 halaman. Ringkasannya. Ijarah mausufah fi Bacakan. zimmah. Akad sewa menyewa atas manfaat satu barang atau jasa yang pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat spesifikasinya. Jadi ini Pak Romhadi, itu istihsan bil qiyasil khafi
contoh praktek ekonominya yang ada di tengah-tengah kita sekarang ini adalah ijarah mausufah fi zimmah, akad sewa menyewa atas manfaat suatu barang. Contohnya apa sekarang ini? Mau nyewa ojek online kah? Atau mesen di GoFood kah? Atau mesen apa? Coba dibaca Pak Badrus. Saya nggak paham juga itu. Atau kalau ini kita tampung untuk besok kita obrolkan ke bapaknya. Karena pesan beliau kalau belum selesai bisa dilanjut ke pembahasan dengan bapaknya langsung. Iya, biar Bapak punya tugas juga ini. Tugasnya Pak dosen ini menjelaskan. Ya, jadi tambah ya. Pembiayaan itu Pak. Pembiayaan gimana? Ini Pembiayaan, ini contoh ya, pembiayaan fasilitas pendidikan untuk nasabah. Terus. Jawab, Po, Munjil. Saya memberi kesempatan kepada Jamalin. Tadi itu sudah disampaikan oleh Pak Badrus itu. Jadi kalau secara bahasa itu kan terdiri dari 3 ya. Ada ijarah, ada mausufah, ada fi zimmah gitu ya. Ijarah sewa menyewa, mausufah itu yang disifati, fi zimmah itu dalam tanggungan. Nah, jadi yang biasa dilakukan di banyak KJKS itu kan ada orang mau beli barang. Pendidikan haji umroh itu bisa pakai ijarah mausufah. Termasuk kendaraan yang tidak dimiliki, nah itu kan fi zimmah juga itu. Jadi belum memiliki tapi sudah ditransaksikan, itu masuk ke dalam kategori mausufah fi zimmah itu. Nah, itu masuk ke syariah compliance sebenarnya, diskusi soal ijarah mausufah fi zimmah itu. Tapi sederhananya begini, kan kalau dalam fikih Syafi'i itu kan tidak boleh mentransaksikan hal-hal yang tidak dimiliki. Nah, ini dalam mazhab Hanafi itu melihat kebutuhan dari masyarakat itu, melihat perkembangannya. Mungkin ya, saya masih belum belajar detail tentang ijarah mausufah fi zimmah dalam mazhab Hanafi itu. Tapi kalau oleh mazhab Hanafi itu diperbolehkan mentransaksikan sesuatu yang belum dimilikinya. Pak Ahmadi bisa dicerna Itu mausufah fi zimmah. Mausufah fi zimmah itu barangnya banyak di pasaran. Misal bilang Innova, mobil Innova ya seperti itu kan, sudah tahu semua speknya. Betul, harus mausufahnya itu, kata mausufahnya itu harus rinci tetap. Sekalipun belum dimiliki harus rinci. Kalau beli Innova tadi kata Ustadz Badrus itu, Innovanya tahun berapa, warnanya apa, sisinya berapa, itu harus disifatkan, itu harus dijelaskan. Kalau saya ambil contohnya reseller Shopee gitu. Jadi kita ngambil barang orang yang belum kita miliki, kemudian kita posting, kita jual lagi. Seperti itu, kalau dalam mazhab ini berarti diperbolehkan gitu ya? Dalam mazhab Hanafi itu. Ya, reseller kan juga termasuk penjualnya itu kan tidak, penjual ke end usernya kan tidak memiliki barangnya ya. Tapi dia sudah memiliki koneksi, spesifikasinya juga disampaikan di deskripsi jualannya itu. Nah, itu berarti menjual sesuatu yang belum dia miliki sebenarnya. Jadi seperti itu. Oke, sudah paham. Siva mungkin mau tanya, Siva baru gabung kayaknya nih.
Gimana makosid syariah dalam Hanafi ini? Saya belum paham. Takutnya ada perbedaan. Pastinya ada perbedaan. Kalau tidak paham ya tanya mana yang tidak paham. BPJS kan? Iya, konsep Apakah BPJS ini konsep paham teman-teman? konsep makosid syariah dalam mazhab Hanafi. Aspek makosid yang syariah. menjadi ciri khasnya gitu mungkin konsep makosid di mazhab Hanafi itu apa gitu yang membedakan dari nanti imam-imam lain. Begitu Ini Mas. mungkin yang menjadi titik konsep perbedaannya Imam Hanafi ketika pengambilan huruf di sini. Ketika dalil mukhtalaf ini, dalil yang diperselisihkan antara beberapa imam itu, Imam Hanafi di sini dari beberapa dalil ini hanya yang digunakan Imam Hanafi ini istihsan yang warna merah. Jadi Ada cuma banyak satu dalil mazhab. di sini. Ada banyak dalil yang digunakan dalam istinbat hukum dari beberapa imam. Cuman pada Imam Hanafi yang dititik tekankan ada di istihsan. Maka ada beberapa contoh yang kami tampilkan di sini. Iya, jangan dilanjutkan dulu. Ini kan yang dibahas makosid syariah. Sementara yang tadi disebutkan itu adalah metode istimbat menurut usul fikihnya Imam Hanafi. Nah, sementara kan temanya ini makosid syariah. Atau ini secara tidak langsung ingin mengatakan bahwa mazhab Hanafi itu menganggap makosid syariah itu bukanlah sebuah ilmu yang berdiri sendiri dan terlepas dari usul fikih. Dia masih bagian dari usul fikih dan masuk ke dalam ranahnya istihsan apa seperti itu. Baik, sebenarnya begini Ustadz Badrus. Perlu difahami juga korelasi antara makosid syariah dengan istinbat hukum. Istinbat hukum itu kan lebih kepada caranya ya. Makosid syariah itu goals-nya dari istinbat hukum itu sendiri. Nah, usul fiqh itu kan seperti tadi saya sampaikan, kalau siapa yang pertama kali bikin usul fiqh, maka tergantung. Kalau tema-tema tentang usul fiqh yang ada di usul fiqh, maka Imam Abu Hanifah yang pertama bikin, karena konsep-konsep tentang istihsan, konsep-konsep tentang itu munculnya dari sana sudah, tapi tidak pernah terbukukan. Tapi kalau yang dimaksud siapa yang pertama kali menulis buku tentang usul fiqh, ya Imam Syafi'i dengan kitab Ar-Risalahnya begitu. Kalau yang dimaksud adalah makosidnya, seperti presentasi Pak Badrus pada pertemuan sebelumnya gitu ya, makosid syariah itu tidak pernah secara detail dibahas di masa tadi. Coba periodenya Pak Jamali, periodisasi itu ya di timeline itu ya. Nah, di yang warna oranye ini tidak pernah dibahas soal makosid syariah, baru muncul di masanya Al-Mutaakhir kalau saya masukkan dalam skup yang sini gitu ya. Imam-imam setelahnya madhab yang 4 itu kan bermunculan ya. Penyebutan tentang makosid syariah secara implisit itu terjadi sebelum ditulisnya kitabnya Asy-Syatibi. Asy-Syatibi baru secara eksplisit, secara tekstual dia menyebutkan satu konsep makosid syariah. Kalau secara implisit mulai dari awal doruriyat tasiniyat itu sudah ada. Bahkan saya contohkan tadi periode Rasulullah itu sahabat sudah menganggap ada doruriyat di sana ketika mereka kelaparan dan akhirnya makan bangkai begitu ya. Itu sudah terjadi semacam itu. Maka hierarki doruriyat, hajiyah dan istihsaniyat itu sudah dilakukan dalam istinbat hukum dalam konteksnya madhab lain itu sudah ada. Nah, makosid syariah secara eksplisit itu kan baru ditulis oleh Imam Syatibi. Nah, itu periode kedua itu dalam penyusunan makosid syariah, dan itu jauh setelah periodenya imam madhab yang 4 ini. Itu kalau makosid syariahnya. Tapi kalau kita mau tarik makosid syariah secara ini ya, tidak dalam konteks yang 5 disebutkan oleh Imam Syatibi itu,
kita bisa lihat bahwa dalam korelasi antara maqasid syariah dengan istinbat hukum itu kan secara garis besar dibagi menjadi dua. Ada metode taklili, ada yang istislahi. Yang taklili atau yang substantif itu kan bisa menggunakan qiyas atau menggunakan istihsan. Nah, istihsan ini kecenderungannya Imam Abu Hanifah. Sedangkan yang istislahi itu yang ada yang masalah mursalah. Masalah mursalah itu kan ada yang mutabaroh, ada yang mulwoh, ada yang mursalah, ada yang dzari'ah, satu dzari'ah maupun fatwa dzari'ah, itu yang masuk kategori metode istinbat yang istislahi. Nah, konteks maqasidnya atau tujuan dari istinbat hukum ini masuk dari goals istinbat tadi itu, qiyas, istihsan, masalah mursalah itu masuk di situ semua. Tapi kalau yang ditanyakan apakah ada, balik lagi pertanyaan di awal ya, apakah ada pemikir murni dari Imam Madhab Hanafi yang terus melanjutkan estafet beliau dalam menyusun usul fikih, nah itu yang saya belum tahu juga tuh. Enggak gini. Sekilas kan yang saya pahami mazhab Hanafi itu terkenal dengan logikanya, mazhab logika katakan. Sementara mazhab Maliki itu terkenal dengan hadisnya, tekstual ya. Ya, mutakalimin. Kenapa justru kajian maqasidus syariah itu lebih populer di mazhab Maliki, bukan di mazhab Hanafi yang sangat kuat logikanya gitu. Ya, itu pertanyaan menarik, Pak. Kan sama seperti jawaban saya tadi itu, Pak. Kalau kita tidak melihat perkembangan estafet dari pemikirannya Abu Hanifah dalam usul fiqh, dalam istinbat hukum, ya kita tidak bisa tahu tuh kenapa kok lebih banyak imam golongannya Imam Maliki, Syafi'i, dan Hambali yang kategorinya mutakalimin ya, bukan yang ahlur ra'yi itu. Iya, kok sepertinya terbalik gitu. Sama seperti pertanyaan saya kemarin itu, kenapa kok terjadi kejumutan tentang usul fiqh gitu ya. Tapi yang berkembang sekarang kan masalah maqasidnya, bukan usul fikihnya. Baik. Mungkin Terus gini kami tampung, kami tetap besok kita kalau diskusikan dengan Bapak. videonya dikirimkan, kan disyuting. Ya, videonya juga, terus pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita tidak bisa diskusikan menjadi gamblang gitu. Terus Mungkin kita bisa. saya juga penasaran ini lagi, di antara tokoh maqasid syariah kontemporer yang masih hidup saat ini kan, dan banyak dikaji tulisan-tulisannya itu Yasser Auda. Ya. Yasser Auda itu orang Mesir, pernah belajar di Kairo, tapi kemudian kuliahnya di Barat, dan beliau populer dengan maqasidus syariah itu hasil sekolahnya di Barat. Dan beliau sendiri sebenarnya madhabnya apa, atau jangan-jangan maqasidus syariah ini ujung-ujungnya nanti tidak mengakui madhab jadinya. Orang-orang yang senang dengan maqasidus syariah ini jangan-jangan tidak ada madhabnya ini. Madhab maqasid syariah nanti. Loh, usul fikih kan sebenarnya membuka kesempatan terhadap siapapun untuk menjadi mujtahid, Ustaz Badrus. Itu sebenarnya sudah diatur dalam usul fikih. Cuman memang dari kalangan Imam Syafi'i khususnya yang ada di Indonesia itu merasa bahwa kemampuan untuk menuju kriteria menjadi mujtahid mutlak itu memang belum merasa ke sana begitu. Sekalipun ada beberapa kecenderungan seperti ahli tarjih yang dikatakan Pak dosen itu, mereka sepertinya langsung mengambil terhadap Al-Qur'an dan hadis. Tapi kalau dilihat lagi cara berpikirnya mereka juga masih melewati beberapa pendapatnya, beberapa imam yang sudah ada, beberapa pendapat yang sudah ada itu. Tapi kalau apakah nanti kemungkinan tidak bermadhab, ya ini dibuka pintu untuk menjadi mujtahid itu. Nggak, takutnya ada madhab tahu nanti mujtahid berikutnya terus soleh begitu kan? Madhab yang kelima, madhab maqasidus syariah nanti. Oh beda Pak.
Beda, Pak. Makosid syariah itu tujuan ketika dia melakukan istinbat hukum. Maka harus difahami korelasi antara istinbat hukum dengan makosid syariah. Makosid syariah itu sebagai barrier kita dalam melakukan istinbat hukum. Tujuan ini jangan keluar dari ini ya, begitu. Kalau Itu kalau tulisan yang dari Imam Asy'atibi. saya amati sekarang kan arahnya mau dibawa ke sana. Kenapa kemudian banyak yang tertarik dengan maqasidus syariah? Karena menganggap metode istimbat yang ada selama ini, yaitu usul fikih, kurang bisa menjawab masalah-masalah kontemporer, dan mereka menganggap maqasidus syariah itu sebagai metode istimbat yang lebih relevan untuk menjawab masalah-masalah itu gitu. Betul, Sekalipun belum diakui mungkin oleh ilmuwan terkait metodologi istimbatnya. Cuman arahnya ke sana. Iya, maqasid syariah akhirnya kan dijadikan ini ya, dijadikan cara atau tujuan sehingga melupakan istimbat hukumnya, begitu kan ya. Pokoknya maqasidnya nyampe gitu aja gitu. Tadi itu kan yang istihsan, kias itu kan masuk kategori yang substantif dari substansi permasalahannya begitu. Itu kalau untuk yang masalah mursalah satu dari A dan lain sebagainya itu, nah itu kan metode istimbatnya itu. Ya menarik gitu didiskusikan. Mungkin dicukupi Pak Romadi. Bagaimana teman-teman yang lain? Ini yang lain pada banyak yang tidur ini Pak Romadi. Cuma saya yang bangun. Ya, dengerin kok, pada dengerin. Ini sudah duhur ini, sudah adzan di sini di Pasuruan. Di sini di Madura masih jam 9. Kalau sudah cukup, mungkin boleh dicukupkan. Kita lanjut minggu depan. Ini ada beberapa catatan yang bisa kita bawa untuk diskusi besok dengan Bapak, dengan Prof. Karena dia pesannya tadi seperti itu juga. Makalahnya kapan dikumpulkan? Makalahnya semester Pak Jamal. Ini Mbak Usla baru bangun kayaknya. Mau bertanya terakhir? Enggak, Pak tadi nanya makalahnya kapan dikumpulkan. Makanya akhir semester nanti. Makanya kan iuran itu endingnya nanti buat ngeprint makalah. Oh gitu. Baik banget Mbak Usla ini. Langsung madhab Hanafi. Mbak Usla, terima kasih telah menjawab pertanyaan saya terakhir. Kami tutup dan kami akhiri dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat sehat semua. Sampai ketemu besok. Besok online ya? Besok online juga, Pak. Pak Rahmadi besok online ya? Belum tahu. Mungkin Mas Haris yang bisa koordinasi hari Jumat. Saya koordinasi hari Kamis. Jangan dadakan. Anu aja dibujuk dan dirayu biar online terus. Oke, tak tanyakan nanti. Jangan dadakan. Iya. Nanti tak tanyakan. Mungkin nanti bisa mengkondisikan saya tak. Pak Usla dibantu, Pak Romadi, Pak Haris dibantu, Pak Usla. Kenapa kok suka online? Kan enak offline. Jangan gaya tahu bulat. Bensin larang, Pak Usla. Mahal bensin. Kuota juga mahal, Pak Jamal. Nanti kuota bisa. Iuran 5.000-an cukup. Bensin 10.500. Remek. Pasuruan Malang. Lanjut absen. Gini teman-teman yang di Malang, ketika kami kuliah ke Malang itu di perjalanan capek, ketika di rumah langsung tidur, gak sempat ngomong anak. Apalagi ngomong istri. Kecuali ada simpanan di Malang. Atau hybrid aja, seperti kelas IT. Kelas hybrid, kadang online, kadang offline. Ya, ini aja teman-teman di Malang, teman-teman yang di Malang, santri yang di Malang. Itu nafasnya online ini. Oh gitu. Coba nanti kami ini obrolkan. Tapi kayaknya online dan offline lebih semangat online kalau saya. Kenapa Pak? Kok semangat online Pak? Enak offline Pak? Nggak bisa ngelihat Bausila kalau offline itu kelihatan Bausila nggak masuk ke kelas.
Nggak masuk cuma sekali Pak Jamal. Mana Oke. Bang Andi ini? Bang Andi Absen ya, banyak absen. ngumpet Bang Andi. Sudah ditutup Terus ya? boleh? Saya undur diri kalau sudah ditutup. Absen dulu Mas. Wesley. Kurdis sama filsafat gimana di? Ah? Sudah anak Oh iya, tiga nanti masuk Ya, lagi filsafat. kita, semuanya kita nanti masuk lagi jam 14.30. Jam 14.30 Kurdis, Quran dan Hadis. Kalau 14.30 off cam. Monggo, yang penting nanti kita masuk karena udah konfirmasi ke dosennya, bisa beliau masuk nanti jam 14.30 ya. Ada yang presentasi nanti ya, Kurdis itu? Ada saya yang presentasi nanti. Judul Kurdis itu tidak ditentukan ya Pak ya? Sudah saya kirim ini petugasnya siapa, kelompoknya siapa aja. Kemarin sudah saya kirim, udah hari apa itu? Di grup dibuka lagi, yang warnanya orange. Oh iya. Sorry. Nanti dipersiapkan Sudah. juga yang di depan. Sudah bisa log out. Ini Saya satu hadir kelompok semua nggak? sama Kalau waktu hadir di semua sini. boleh logout langsung. Yang nggak hadir siapa? Hadir Pak. Hadir semua ya. Oke. Hadir. Monggo nanti datang, Pak. jam 14.30 di sini lagi, di Zoom lagi. Monggo, silakan.